Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Oke, students, kali ini kita akan membahas salah satu topik pada bidang kimia, yaitu hibridisasi kimia. Oke, langsung saja, hibridisasi kimia bagian pertama. Oke, langsung saja, students. Apa sih yang dimaksud dengan hibridisasi kimia? Yuk kita bahas satu persatu ya. Hibridisasi adalah serangkaian proses penggabungan orbital dari suatu atom dengan atom lain ketika terjadinya pemaknaan ikatan kimia sehingga mencapai energi yang lebih rendah atau kestabilan yang tinggi. Jadi, hibridisasi ini sangat erat kaitannya dengan konfigurasi elektron secara kuantum, sangat erat kaitannya dengan bentuk molekul, dan tentunya sangat erat dengan kestabilan molekul. Oleh karena itu, hibridisasi ini sangat-sangat penting, ya, untuk menentukan bentuk molekul agar tercapai pada kestabilan yang tinggi. Nah, sudah, tahap-tahap hibridisasi itu ada 3. Yang pertama disebut dengan keadaan dasar atau ground state. Pada keadaan ini, ya, molekul dalam keadaan yang tidak terlalu stabil. Yang kedua namanya eksitasi atau promosi elektron. Nah, pada keadaan ini, elektron bisa jadi mengalami promosi elektron agar tercapai kestabilan yang tinggi. Dan yang ketiga tentunya hibridisasi elektron. Jadi, hibridisasi kimia ini adalah suatu pemaknaan ikatan kimia sehingga mencapai energi yang lebih rendah atau kestabilan yang tinggi. Nah, pastikan kalian sudah paham betul bagaimana melakukan konfigurasi elektron ya. Yuk, kita lanjutkan. Hibridisasi kimia ya adalah hal yang sangat mudah. 3 hal yang wajib dilakukan sebelum melakukan hibridisasi adalah 1. Menentukan jumlah PEI atau disebut pasangan elektron terikat. Masih ingat tentang PEI? Pasangan elektron terikat itu artinya berapa banyak elektron yang terikat. Ya, atau lebih mudahnya berapa banyak bondingnya ya. Yang kedua, menentukan jumlah PeB atau pasangan elektron bebas. Tahu ya bagaimana cara menentukan pasangan elektron bebas? Nah, namanya juga pasangan elektron bebas. Berarti ada sepasang elektron yang terdapat pada pusat atom. Jadi ingat, PeB ini ditentukan berapa banyak elektron bebas secara berpasangan pada pusat atom ya, bukan pada cabang. Jelas ya? Nah, dan yang ketiga adalah menentukan jumlah ikatan rangkap pada atom pusat. Nah, ini penting sekali dalam melakukan hibridisasi loh. Nah, kenapa ketiga hal ini sangat penting dilakukan? Karena ini adalah standar yang harus kamu kuasai dengan baik sebelum melakukan hibridisasi kimia.
Jadi kalian harus mampu menggambar struktur molekulnya menurut aturan oktet atau kuantum, ya. Oke, kita lanjut saja pada hibridisasi kimia, ya. Nah, sudah rumus pasangan hibridisasi kimia. Nah, ini penting sekali untuk diingat. Ya, yang pertama, pasangan elektron terikat atau PEI wajib berpasangan dengan satu elektron saja, ya. Wajib berpasangan dengan satu elektron saja pada orbital atau kamar atau kotak menurut konfigurasi kuantum atau elektron valensinya. Yang kedua, PEB atau pasangan elektron bebas wajib dipasangkan dengan sepasang, ingat, dengan sepasang elektron pada elektron valensinya. Jadi ini cukup berbeda. Kalau PEI berpasangan dengan satu elektron pada kotak atau kamar elektron valensi, sedangkan PEB wajib dipasangkan dengan sepasang, ingat ya, sepasang elektron pada elektron valensinya. Nah, dan yang ketiga adalah ikatan rangkap pada atom pusat wajib dipasangkan dengan sepasang elektron pada elektron valensinya. Namun sedikit berbeda antara ikatan rangkap dengan PEB. Kalau pada ikatan rangkap, seberapa banyak pun rangkap yang berpasangan dengan elektron valensi pusat tetap dihitung satu saja. Jelas ya? Oke, jelas ya. Ada 3 hal yang wajib diingat. Pastikan kamu ingat ya. Sekali lagi, PEI berpasangan dengan satu elektron, PEB dipasangkan dengan sepasang elektron, sedangkan rangkap dipasangkan juga dengan sepasang elektron, tapi dihitung satu saja. Paham sampai sini? Ya, kita lihat bagaimana PEI berinteraksi. Misalkan ini adalah satu elektron pada kamarnya. Nah, ini adalah PEI-nya, si X-nya. Nah, ini dipasangkan dengan satu elektron pada kotak. Nah, sedangkan untuk PEB itu wajib dipasangkan dengan sepasang elektronnya. Nah, misalkan ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, ini dipasangkan dengan sepasang elektron pada elektron valensinya. Nah, dan ini dianggap satu ya. Jadi satu pasang elektron dipasangkan dengan sepasang elektron pada kotak. Jadi itu dianggap satu. Jadi kalau ada 2 pasang elektron bebas dipasangkan dengan 2 pasang elektron pada valensinya, maka dianggap 2. Nah, yang ketiga adalah ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap juga dipasangkan dengan sepasang elektron pada elektron valensinya, tetapi tetap dianggap satu. Jadi seberapa banyak pasangan elektron tetap dianggap satu. Nah, sampai sini? Yuk, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana langkah-langkah melakukan hibridisasi kimia? Nah, ini dia, ingat-ingat ya. Yang pertama, buatlah konfigurasi elektron secara kuantum. Ingat ya, secara kuantum. Jadi tidak disarankan secara oktet. Yang kedua, tentukan elektron valensinya. Masih ingat ya, elektron valensinya? Ya, bagaimana cara menentukan? Ya, kalau terakhirnya P, maka valensinya wajib dipasangkan dengan S. Jadi PS atau SP. Kalau terakhirnya adalah D, maka elektron valensinya wajib dipasangkan dengan S sehingga DS atau SD, ya. Yang ketiga, gambarlah struktur bangun molekul tersebut. Nah, ini sangat penting sekali menggambar struktur bangun molekul tersebut. Nah, satu hal yang perlu disampaikan dalam menggambar struktur bangun, ternyata jumlah elektron pada atom pusat tidak selalu mengikuti kaidah oktet. Ya, nanti kita lihat. Yang keempat, tentukan besar PEI, PEB,
dan rangkap pada atom pusatnya. Saya ulangi, tentukanlah besar PEI, PEB, dan rangkap pada atom pusatnya. Ini penting sekali ya. Yang kelima, gambarkan kotak atau kamar atau orbital elektron valensinya. Yang keenam, ingat rumus pasangan hibridisasi ya. PEI wajib berikatan dengan satu elektron pada orbital. PEB wajib berpasangan dengan sepasang elektron pada orbital. Dan yang ketiga, rangkap wajib berpasangan dengan sepasang elektron juga, tetapi dianggap satu. Nah, yang ketujuh, jika PEI masih belum berpasangan semua, maka lakukan promosi atau eksitasi elektronnya, sehingga menjadi elektron tunggal. Nah, kenapa wajib dipromosi jika PEI-nya belum terpenuhi dipasangkan? Karena ingat rumus PEI. PEI berpasangan dengan satu elektron tunggal pada orbital atau kamarnya. Jadi, kalau belum, lakukan promosi ya. Ingat, promosi hanya berlaku pada PEI saja ya, bukan PEB atau rangkap. Jelas sampai sini? Oke, mantap ya. Nah, untuk memastikan kamu paham betul tentang hibridisasi, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, tentukanlah hibridisasi molekul BF3. Diketahui nomor atom B adalah 5 dan F adalah 9. Yuk, kita langsung saja bagaimana melakukan hibridisasi pada molekul BF3. Nah, konfigurasi kuantum untuk atom B dengan nomor 5 adalah 1s2, 2s2, dan 2p1. Paham sampai sini ya? Kalau ini pasti paham. Karena jumlahnya harus 5, betul ya? Jumlah harus 5. Ini dia. Dan ini sama dengan ini. Betul? Sama-sama 5. Oke, sedangkan untuk F9 jumlahnya harus 9. Ya, kita lihat apakah benar 9. Ya, ini dia 9. Sama dengan ini, 9. Dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan melihat atom pusat adalah B, ya, maka elektron valensi atom pusat adalah 2s2, 2p1. Ya, ingat, elektron valensinya adalah yang ini ya, jangan lupa elektron valensinya adalah diambil dari yang ini. Paham sampai situ? Itulah elektron valensi, dan elektron valensinya diambil hanya dari atom pusatnya saja, yaitu si B. Nah, kita akan buat rumus bangunnya. Perhatikan, ini dia rumus bangunnya. Ya. Karena si B hanya memiliki elektron valensi sebanyak 3, lihat ya, elektron valensinya adalah 3. Artinya B mempunyai 3 elektron yang wajib dipasangkan. 1, 2, 3. Anggap. Nah, sedangkan si F, kalau dibuat konfigurasi F, ya, kalau kita buat konfigurasi F, akan kita dapatkan seperti berikut, yaitu 2 dan 7, ya, 2 dan 7. 7. Nah, si F ini mempunyai elektron terluar tentunya 7. Kalau kita lihat di sini, perhatikan, si F ada mempunyai elektron 7. Jelas? Ya, 7. Sehingga totalnya dia memenuhi oktet. Jelas sampai sini ya, oktet. Nah, demikian juga dengan atom F yang lain, pasti dia oktet juga. Oktet dan juga oktet. Paham ya? Nah, itu dia rumus bangunnya dari BF3. Oke? Nah, kalau kita lihat bahwa rumus bangunnya adalah seperti ini, maka kita katakan bahwa BF3 dengan konfigurasi
seperti pada layar dengan elektron valensi 2s2 2p1, kita lihat di sini. Ternyata pada molekul BF3 tidak memenuhi kaidah oktet atau 8. Tetapi sekalipun tidak memenuhi kaidah oktet tidak masalah. Yang kita bahas adalah hibridisasi. Apa informasi yang kita dapat? PEI adalah 3. Tahu dari mana ya PEI-nya ada 3? PE itu yang terikat ya. Nah, PE itu bisa dilihat dari ini. Perhatikan sini. 1. Oke, 2, 3. Paham ya? Kenapa disebut PEI-nya 3? Nah, kemudian PEB-nya adalah 0. Tahu dari mana? Karena pada atom B tidak ada pasangan elektron bebas. Perhatikan B di sini, ya. Tidak ada pasangan elektron bebas, semuanya terikat. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan rangkap? Rangkap juga tidak ada, atau 0. Nah, sekarang kita akan membuat kamar-kamar elektron valensinya, ya, mengikuti elektron valensi. Ingat ya, kita mengambil data dari elektron valensi, yaitu yang ini. Ya, sehingga kita akan dapat kamar-kamarnya adalah seperti ini. SP, pada S ada 2, sedangkan pada P ada 1. Jelas? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, PEI-nya ada 3. PEB-nya 0, rangkap juga 0. Ingat rumusnya, PEI wajib berpasangan dengan 1 elektron. Ulangi, PEI wajib berpasangan dengan 1 elektron. Sedangkan PEB wajib berpasangan dengan sepasang elektron. Rangkap juga berpasangan dengan sepasang elektron. Nah, kita lihat di sini konfigurasi elektron valensinya pada 2s2 2p1 adalah seperti ini ya. Betul? Oke. PEI yang masuk adalah 3. Perhatikan, PEI yang akan masuk adalah 3. Yang akan masuk adalah 3. Betul? Nah, kalau kita masukkan PEI sebanyak 3 buah, kita isi di sini 1, berarti ada masih tersisa 2 PEI yang belum berpasangan. Apakah dia ke sini? Tidak bisa. Ingat rumusnya, ya, PEI wajib berpasangan dengan 1 elektron. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan promosi, ya. Bagaimana kita melakukan promosi? Promosi artinya bagaimana caranya PEI sebanyak 3 ini berikatan dengan 1 elektron tunggal yang ada di kotak. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah promosi si yang double ini, yang sepasang ini. Nah, kita akan melakukan promosi seperti berikut. Kita akan promosikan atau eksitasikan 1 elektron dari S ke orbital P yang masih kosong. Sehingga terjadi seperti berikut. Jelas sampai sini? Oke, perhatikan ya, perhatikan di sini. Ya. Ini adalah elektron yang dipromosi dari si orbital S. Ya, dipindahkan ke sini. Jadinya adalah yang ini. Paham sampai sini? Oke, jelas? Nah, sehingga kita akan perhatikan PEI yang akan dimasukkan sebanyak 3 buah. Ulangi, PEI yang akan dimasukkan sebanyak 3 buah. Kalau kita masukkan ke masing-masing ke kamar S dan P, kita masukkan 1, 2, 3, ternyata tepat. Ternyata tepat. Oke, berarti hibridisasi ini sudah benar. Nah, kita akan melakukan PEI, kita akan memasukkan PEI sebanyak 3 buah masing-masing ke orbital S dan P. Ya, ingat PEI wajib berpasangan dengan 1 elektron tunggal. Yuk kita mulai. 1,
3. Jelas? Jadi sudah benar. Berarti kesimpulannya hibridisasinya adalah sp2. Saya ulangi, sp2. Oke, mohon maaf, di sini ada kesalahan, bukan sp3 tapi sp2 ya. Tahu dari mana sp2? Tahu dari di S ada 1X, di P ada 2. Oke, saya ulangi. Di S ada 1, sehingga kita sebut sebagai S1. Lalu di P ada 2X, sehingga disebut P2. Makanya dikatakan hibridisasi sp2. Jelas sampai sini? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi hibridisasinya adalah sp2. Oke, saudara, kita lanjutkan lagi ke contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Yuk kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukanlah hibridisasi molekul H2O. Diketahui nomor atom H adalah 1 dan O adalah 8. Konfigurasi kuantum O adalah 1s2, 2s2, 2p4 ya, jumlahnya 8 ya. Dan H1 adalah 1s1. Jelas sampai sini. Elektron valensi atom pusat adalah 2s2, 2p4. Jelas ya, yang ini ya elektron valensinya. Jelas ya sampai situ ya, oke. Karena elektron valensinya adalah 2s2, 2p2, sehingga kita bisa melakukan atau menggambar rumus bangun ya. Perhatikan ya, rumus bangunnya adalah seperti ini. Betul? Oke, kita perhatikan rumus bangun untuk H2O atom pusatnya adalah O. Ya, atom pusatnya adalah O. Yaitu sebanyak elektron valensinya sebanyak berapa? Ya, 6. Oke, ada 6. Kita hitung. 2, 4, 5, 6. Betul ya? Nah, akibatnya kalau kita lihat ya, rumus bangun di sini, kita lihat di sini, untuk atom pusat O, dia memenuhi oktet atau 8. Informasi yang kita dapat, PeI-nya 2, PeB-nya 2, rangkapnya tidak ada. Jelas ya? PeI itu yang dot cross ya, jangan lupa PeI itu yang dot cross, yang ini loh. Ya, itu namanya PeI. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Kamar-kamar elektron valensi kita gambarkan dengan valensi 6. 2s2, 2p4. Ya, yaitu seperti ini, S-nya ada, pada orbital S ada 2, sedangkan pada P ada 4. Ingat cara menggambarkan elektron pada orbital ya, yang tegak dulu, kemudian yang menghadap ke bawah. Jelas ya, S2P4. Ingat, PeI wajib berpasangan dengan 1 elektron pada kotak atau kamar pada elektron valensi. Ingat ya rumusnya. Sedangkan PeB wajib berpasangan dengan sepasang elektron. Nah, itu dia, perhatikan. Ada PeB sebanyak 2. Saya ulangi. PeB ada 2. Perhatikan di sini PeB-nya ada 2 ya. Lihat sini PeB-nya ada 2.
Nah, PEB ini wajib dipasangkan dengan yang pasangan elektron. Ingat ya, PEB wajib berpasangan dengan elektron yang berpasangan. Berarti kita akan masukkan ini ke sini, ya, karena ini berpasangan. Lalu kita masukin juga dia ke sini, ya, juga berpasangan. Ya, ingat PEB dimasukkan atau dipasangkan dengan elektron yang berpasangan. Sedangkan PEI, yaitu yang ini sebanyak 2, kita pasangkan di sini. Jelas sampai sini? Nah, itu dia cara memasangkannya. Nah, kita lihat dulu ya, PEB dipasangkan, ini dia. Ya, ini yang pertama ya, perhatikan. Ini yang kedua. Oke, jelas sampai sini? Jadi sudah komplit ya. Perhatikan, 1, 2. Nah, sampai situ, saya ulangi lagi biar makin jelas. Ya. PEB dipasangkan. 1. Yang kedua, 2. Saya ulangi. PEB yang pertama, PEB yang kedua. Nah, kemudian untuk PEI. PEI yang pertama, PEI yang kedua. Sampai situ ya. Nah, sehingga hibridisasinya adalah sp3. Ingat, pasangan elektron bebas atau PEB tetap dianggap 1. Ya, dihitung satu-satu. Makanya di sini ya, sepasang elektron masuk ke kamar S, berarti S1. Sedangkan untuk orbital P, sepasang elektron masuk ke P yang pertama. Sedangkan untuk PEI-nya kamar kedua dan ketiga. Jadi jumlahnya adalah 3. Makanya jadi 3. Ya, jadi rumusnya S1P3 atau SP3. Jelas sampai sini? Oke, mudah ya cara memahami hibridisasi. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ini dia contoh soal yang ketiga. Tentukanlah hibridisasi molekul ICl3 dengan nomor atom I53 dan Cl sama dengan 17. Oke, kita coba menjawabnya. Konfigurasi kuantum untuk I dengan nomor 53 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya. Ujungnya adalah 5s2, 5p5. Kita membuktikan sendiri ya. Dan untuk Cl nomor 17, titik-titik, ujungnya adalah 3s2, 3p5. Atom pusat di sini adalah iodin. Oke. Berarti elektron valensi atom pusat adalah 5s2, 5p5. Jelas sampai di sini? Ya. Inilah elektron valensinya. Kita copy jadi ini. Berarti di sini kita dapat elektron valensinya adalah 7. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bentuk molekulnya seperti ini. I dengan nomor 53 valensinya 7 ya. Oke, kita bisa lihat yang berwarna merah nih ya. 2, 4, 5, 6, 7. Jelas ya, walaupun penggambarannya sedikit terbalik nih. Tapi benar bahwa I valensi 7. Dengan Cl sebanyak 3 buah yang terikat. Betul ya? Nah, informasi apa yang kita dapat? Informasi yang kita dapat adalah, kita lihat, atom pusat untuk I tidak memenuhi kaidah oktet. Karena jumlahnya 10. Tapi tidak apa-apa. Oke? Nah, informasi yang kita dapat PEI-nya adalah 3. Jelas? Saya ulangi, dari mana dapatnya 3? Ya, dari sini ya. 1, 2, 3. Yang terikat. PEB-nya ada 2. Ini 1, 2. Itu PEB ya. Sampai sini. Oke, kita lanjutkan. PEI-nya adalah 3, PEB-nya adalah 2 pasang.
rangkap tidak ada. Nah, kamar-kamar elektron valensi dengan valensi sama dengan 7, ya, valensinya tadi ingat berapa tuh? 7, yaitu ini, ya. Sama dengan 7, valensi sama dengan 7, ini kita copy, ya. S2P5. Maka orbitalnya seperti berikut, S2P5. S2P5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya, P S2P-nya 5. Jadi jumlahnya 7 ya valensinya. Nah, perhatikan, Pi wajib berpasangan dengan satu elektron. Pada kotak kamar atau elektron valensi, PeB wajib berpasangan dengan sepasang elektron. Nah, ingat di sini, Pi-nya 3, PeB-nya 2. Nah, ingat, ini dia elektron valensi pada kamar-kamar yang kita dapatkan tadi, ya. Oke, di sini 7 ya. Oke. Ingat, PeI yang akan dimasukkan itu 3. Oke, 3. Yang ini ya. Tetapi kalau kita pasangkan di sini, berarti masih ada 2 PeI yang belum berpasangan. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan hibridisasi. Terus hibridisasinya gimana? Ingat, di sini tidak mungkin P menerima satu elektron dari S, karena nanti akan terpasang lagi. Nah, yang kita lakukan adalah menambahkan orbital, yaitu D. Ingat, habis P adalah D. Nah, kita akan melakukan eksitasi atau promosi. Satu elektron dari P akan dipromosikan ke D. Sehingga menjadi seperti berikut. Nah, satu elektron itu kita pindahkan ke D. Nah, itu dia. Kita perhatikan di sini, sudah ada 3 elektron tunggal. Dan ada 2 pasang elektron yang berada pada kamar. Dengan sepasang elektron ya. Jadi saya ulangi, ada 2 kamar dengan sepasang elektron, dan ada 3 kamar yang tunggal. Lihat sini. Nah, sekarang kita cek, PeI ada 3. Betul? Kita akan masukkan, apakah benar? 1, 2, 3. Benar. PeB ada 2, dipasangkan ke yang berpasangan elektron ya. 1, 2. Oh, ternyata benar. Nah, sekarang kita akan lihat PeI dan PeB-nya yang dimasukkan. PeB ada 2. Maksud saya 2 pasang, saya ulangi. PeB yang pertama, PeB yang kedua. Lalu PeI kita akan masukkan PeI yang pertama, PeI yang kedua, PeI yang ketiga. Jadi, apa dong hibridisasinya? Pada S ada sepasang elektron, pada P ada sepasang elektron dan 2 PeI, berarti 1, 2, 3. Jadi dihitung tetap T3. Sedangkan pada D ada PI juga yang berpasangan. Berarti ada 1. Jadi di sini 1. Jadi bacanya sp3d. Jelas? Jadi hibridisasinya adalah sp3d. Paham sampai sini? Oke. Oke, mantap ya, makin ngerti. Kita lihat contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Tentukanlah hibridisasi molekul SO2. Nomor atom S adalah 16 dan U sama dengan 8. Yuk kita coba melakukan hibridisasinya ya. Konfigurasi kuantum untuk S dengan nomor 16 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Sedangkan untuk O dengan nomor 8, 1S2, 2S2, 2P4. Ingat, di sini atom pusatnya adalah S.
Sehingga elektron valensi untuk atom pusat adalah S2P4. Yang ini ya, S2P4. Ini kita copy sini, S2P4. Pas ya. Nah, bagaimana dengan bentuk molekulnya atau rumus bangunnya? Ya, ini dia. Nah, di sini pada atom S, ya, ada dua rangkap yang terjadi. Nah, perhatikan di situ. Ya, perhatikan. Satu, 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 satu. Sehingga akan terbentuk seperti ini. Jelasan situ? Apakah ini oktet? Iya, oktet. Ingat, pada hibridisasi tidak masalah apakah oktet atau tidak. Nah, di sini kita lihat pada atom S terdapat dua pasang rangkap. Oke? Lihat ya. Kamar-kamar elektron valensinya kita buat, yaitu 3s2, 3p4. Sehingga pada S ada 2. Sedangkan pada P ada 4. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Informasi apa yang kita dapat? Menurut rumus bangun, PEI-nya ada 2. PEB-nya tidak ada. Sedangkan rangkap juga ada 2. Oke, ulangi. PEI-nya 2, terikatnya 2. Oke, tahu dari mana ya terikatnya ada 2? Saya berikan simulasinya. PEI yang pertama, PEI yang kedua. Sekalipun dia double, tetap dibilang ini PEI-nya 2. Rangkap ada 2. Ya, rangkapnya juga ada 2. Rangkap pertama, rangkap kedua. Jelas sampai sini? Ya. Sedangkan PEB tidak ada, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. PEI wajib berpasangan dengan satu elektron. Sedangkan rangkap wajib berpasangan dengan sepasang elektron juga, tetapi dianggap satu saja. Jadi tidak seperti PEB ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lihat pada elektron valensinya S2P4. Oke, jelas ya? PEI ada 2. Ya. Sedangkan rangkap ada 2 juga. Kita lihat bagaimana rangkap melakukan hibridisasi atau berpasangan. Rangkap yang pertama. Betul? Pada S, ingat ya, rangkap berpasangan dengan sepasang elektron. Rangkap yang kedua, pada P yang pertama. Sekalipun rangkapnya ada 2, tetap dianggap 1. Nah, itu bedanya ya. Sedangkan PEI akan masuk ke orbital P. Masing-masing 1-1. Betul? P yang pertama, PEI yang kedua. Jadi jelas hibridisasinya adalah sp2. Ulangi, sekalipun ini adalah rangkap pada S, tetap dianggap 1. Makanya dikatakan hibridisasinya adalah sp2. Jelas sampai sini, students? Oke. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat buat Anda. Memahami hibridisasi kimia. Good luck!